Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita sedang mempelajari ayat-ayat Allah yang terdapat di surat yang ke-18, yaitu surat Al-Kahfi. Dan yang sedang kita bahas pada waktu itu adalah ayat yang ke-27 dan 28. Ya. Ini ayat 27-nya, saya mengingatkan aja bahwa dari ayat 27 surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang isi firman-Nya memerintahkan kepada nabi agar nabi kita tilawah Al-Qur'an. Ayat yang pertama kali turun dari 30 juz Al-Quran ini, ayatnya berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, wahai Muhammad. Khalaqal insana min 'alaq. Yang dia telah menciptakan manusia dari segumpal segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-'alaq itu sesuatu yang bergantung. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, kata Allah di ayat yang berikutnya, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah Muhammad yang maha mulia, Tuhanmu lah yang maha baik. Banyak orang mulia, banyak orang baik, tapi Allah itu yang paling mulia dan yang paling baik. Maka pusatkanlah perhatianmu kepada Allah. Di situ sebetulnya ya, Nabi kita disuruh dalam hidup ini orientasinya atau pusat perhatiannya itu kepada Allah, kepada urusan akhirat, bukan kepada urusan dunia. Urusan dunia itu urusan sambilan saja. Ini yang kita semua harus ingat. Ya. Urusan dunia itu harus kita jadikan urusan sambilan, bukan urusan pokok. Urusan pokoknya itu adalah ibadah. Makanya sejak awal mula Nabi kita dididik oleh Allah dengan Al-Qur'an ini, ayat demi ayat turun, ya, mulai dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muddatsir atau Al-Muzammil, kemudian surat Al-Fatihah, dan seterusnya sampai 114 surat itu turun sepenuhnya dan berlangsung dalam waktu 23 tahun kurang lebih. Jadi Nabi dididik oleh Allah selama 23 tahun. Sekolahnya itu 23 tahun untuk menjadi manusia yang sempurna. Nah, manusia mestinya mengambil pelajaran dari situ. Kalau kita kepingin jadi orang yang sempurna kebaikannya, walaupun tidak mungkin menyamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi setidak-tidaknya mendekati. Gak mungkin ada orang bisa seperti Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Sehebat apapun ibadahnya, gak akan menyamai, gak akan mengalahkan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi menyamai aja gak akan bisa, apalagi mengalahkan. Bagaimana ibadah puasanya Nabi, bagaimana ibadah sholatnya. Gak ada orang ahli sholat tahajud, ahli sholat witir, ahli sholat malam yang mengalahkan sholat malamnya Nabi Muhammad SAW.
Beliau sholat malam itu mulai dari separuh malam yang terakhir, kadang-kadang dari 2/3 malam yang terakhir. Jadi mulai dari jam 1 malam, mulai dari jam 11 malam sampai subuh. Masya Allah. Kadang-kadang beliau sholat separuh malam, kadang-kadang beliau sholat 1/3 malam. Kalau separuh malam ya kurang lebih dari jam, kalau Isya ini itu jam 7, 8, 9, 10, itu 1/3 malam yang pertama. Nah kalau 2/3 malam yang 2/3 malam berarti mulai dari 8, 9, 10, mulai dari jam 11 sampai subuh. Bayangkan itu sholat tahajud. Kalau sholat tahajud 11 rakaat itu lama banget. Lah iya, yang dibaca itu di rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kalau kita kan baca awal sama akhir aja. Lalu dilanjutkan baca surat Ali Imran. Lalu lanjutkan dengan baca surat An-Nisa. Ini loh, Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah, Ali Imran dibaca. Habis itu baca An-Nisa, baru ruku. Ini 1 rakaat loh, sholat tahajud. Bangun lagi ke rakaat yang kedua, baca di belakangnya ini Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Coba nanti sampai praktekkan sekali aja seumur hidup. Gak akan sanggup sampean setiap hari. Itu Nabi setiap malam loh, setiap malam. Masya Allah. Lalu kita bagaimana? Makanya kita jangan sok hebat. Seperti apapun ilmu kita tuh gak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun ibadah kita gak akan bisa menyamai, apalagi mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ibadah sholatnya tidak bisa, puasanya juga begitu sama. Kita banyak yang puasa sunat, puasa Daud mungkin ada yang menjalani puasa Daud, ya. Mungkin ada yang menjalani puasa Senin Kamis terus, ada yang menjalani puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih itu 3 hari setiap bulannya itu, pertengahan bulan Hijriah itu, ya. Nah Nabi kita walaupun tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi juga menjalankan puasa Daud, tidak ada riwayatnya, hanya beliau menyampaikan puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Tapi yang namanya puasa Daud, kalau kita kepingin melaksanakan puasa Daud benar-benar, itu tidak cukup hanya setahun 2 tahun, seumur hidup. Sanggup sampean puasa Daud seumur hidup? Mungkin tahun ini bisa, alhamdulillah aku bisa puasa Daud. Lulus. Tahun berikutnya lanjutkan. 2 tahun, ya, lanjutkan lagi tahun ketiga, lanjutkan tahun keempat sampai habis umur sampean. Sanggup sampean? Tidak bisa. Baca Al-Qur'annya, Nabi kita tiap malam baca Al-Qur'an, Pak, Bu, baca surat yang tadi dibaca imam kita itu setiap malam. Surat Tabarak, surat Al-Mulk itu surat 67 ini. Ini beliau baca setiap malam loh, sebelum tidur. Habis baca surat Al-Mulk, kemudian beliau baca surat Al-Isra. Nanti kita pelajari surat Al-Isra juga ini. Ini surat Al-Isra ini. Nih, surat yang ke-17. Sampai selesai loh. Habis itu beliau baca surat Az-Zumar. Nih, surat yang ke-39. Ada apa beliau baca surat-surat itu? Karena di dalamnya ada pedoman yang penting untuk manusia. Kalau kita pelajari benar-benar itu ayat-ayatnya. Kalau malam Jumat beliau baca surat Al-Kahfi. Ada riwayat juga yang baca surat Yasin, walaupun riwayatnya tidak sahih, tapi boleh diamalkan. Lalu beliau baca surat apa lagi? Al-Hadid, nih surat yang ke-57. Ada apa dengan surat Al-Hadid kok tiap malam beliau baca? Karena di sana ada banyak peristiwa penting yang dikabarkan oleh Allah yang nanti akan terjadi dan kita akan mengalaminya. Nah, untuk peristiwa itulah maka kita harus bersiap sedia, harus berbekal terlebih dahulu. Bekal kita adalah beribadah. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan surat Al-Kahfi ini yang tadi saya sudah tampilkan,
Surat Al-Kahfi surat yang ke-18, kita sedang membicarakan ayat yang ke-27 dan 28. Nah ini saya kilas balik sebentar aja. Ini 27, bunyinya yang tadi saya sampaikan sedikitnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Nabi kita, manusia yang sempurna saja, diperintah oleh Allah tilawah Al-Quran. Lalu kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul, yang tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia biasa tetapi dipilih oleh Allah menjadi Rasul Allah, Nabi Allah dan Rasul Allah yang terakhir, yang sesudah beliau tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pasti masuk surga, dan beliau akan masuk surga pertama kali. Yang pertama kali manusia akan masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membuka pintu surga pertama kali. Baru sudah itu orang yang lain, para nabi-nabi yang lainnya. Makanya nabi kita nanti akan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidnya, pemimpinnya, tokohnya para nabi-nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Walaupun beliau nabi yang terakhir, tapi akan menjadi pemimpinnya Nabi Adam, menjadi ketuanya atau tokohnya, lebih tinggi daripada Nabi Adam, lebih tinggi daripada Nabi Idris, lebih tinggi daripada Nabi Hud, Nabi Saleh, lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan seterusnya. Kan ada banyak nabi, ribuan, bukan hanya 25, belasan ribu jumlah nabi itu. Beliau akan menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul Allah. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga saja setiap malam baca Al-Quran. Lalu kita bagaimana? Tak kapan kita tilawah Al-Quran? Ya kalau saudara tidak bisa seperti Nabi, kita tidak bisa seperti Nabi tilawah Al-Quran setiap malam seperti yang beliau amalkan, setidak-tidaknya lah sampean para muslimin dan muslimat rahimakumullah yang ada di masjid ini sekarang maupun yang ada di luar masjid sana yang mendengarkan teriakan ini. Mohon maaf, jangan terganggu dengan teriakan ini. Ini teriakan yang bukan asal teriak. Ini teriakan yang mengajak orang kepada kebenaran, teriakan yang mengajak orang sadar bahwa hidup ini adalah ibadah, bukan untuk bersenang-senang dan bukan untuk berhura-hura seperti anggota dewan yang terhormat itu, bukan untuk itu. Bukan juga untuk berfoya-foya, ya. Seperti anggota dewan yang terhormat juga, banyak di antara mereka yang berfoya-foya, hidupnya mewah. Atau berebut harta, bukan. Berebut jabatan, bukan juga. Tapi hidup hanya untuk ibadah. Makanya karena hidup adalah untuk ibadah, dasar dari tata cara untuk bisa beribadah dengan baik dan benar adalah kitab Allah. Yang sekarang berlaku adalah Al-Quran. Sebelum Al-Quran telah turun Injil. Sebelum Injil telah turun kitab Taurat. Nah, Taurat dan Injil saat ini sejak Al-Quran turun tidak berlaku lagi. Jadi itu umat-umat yang terdahulu itu Taurat, Injil juga untuk umat-umat yang dulu-dulu. Sekarang semua umat seharusnya pakai Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itulah sebabnya saya mengajak sampean setiap hari. Pokoknya kalau ada di sini saya akan selalu mengajak saudara ngaji. Saya dulu juga nggak tahu bahwa hidup ini harus ngaji, nggak tahu saya. Setelah belajar baru saya tahu. Ini ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk tilawah. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan tilawahlah engkau Muhammad apa saja ayat yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran ini. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa menggantikan kalimat Allah ini. Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan kitab ciptaan manusia. Hukum-hukum yang ada, undang-undang yang ada dalam Al-Quran tidak akan bisa diganti atau tidak akan bisa diganti oleh undang-undang manapun yang dibuat oleh manusia.
Undang-undang ini buat manusia, sesempurna apapun undang-undang itu akan selalu ada masalahnya. Ya, nah, makanya tidak ada yang bisa mengganti Al-Quran ini. Lalu kata Allah, kalau kamu Muhammad tidak mau hidup membaca atau tilawah Al-Quran, nanti kata Allah tiba waktunya di mana walan tajida min dunihi multahada. Walan tajida dan engkau tidak akan tajida engkau Muhammad mendapatkan min dunihi dari selain dia, dari selain Allah, multahada, tempat lari, tempat berlindung. Awas Muhammad, kalau sampai engkau saja tidak tilawah Al-Quran, engkau tidak akan mendapatkan tempat perlindungan di satu masa nanti selain Allah. Jadi maksudnya di hari kiamat nanti. Nah demikian juga kita. Kalau kita tidak tilawah Al-Quran, nanti akan tiba masanya dia sudah datang, sudah sampai di alam akhirat, kita baru menyesal. Lalu waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia berkata seperti yang disebut oleh Allah di surat yang ke-64 itu. Ya, surat yang ke-63 maksud saya, bukan 64. Surat At-Taghabun itu ya. Di surat Al-Munafikun di ayat yang ke-10 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini Allah berfirman, wa anfiqu dan infaklah engkau, wa infaklah kalian wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian mimma razaqnakum dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, dari rezeki apa saja wujudnya yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya sebelum bahwasanya akan datang kepada ahadakum seseorang di antara kalian. Apa yang datang? Al-maut, kematian itu. Infaklah kalian, infakkanlah oleh kalian sebagian dari rezeki yang kalian peroleh dari pemberian Allah sebelum datang kepada seseorang di antara kalian kematian atau malaikat maut. Sebelum malaikat maut datang kepada kalian untuk mencabut ruh atau nyawa kalian, fayaqula, lalu kalian di antara kalian lalu seseorang di antara kalian dia nanti akan berkata ketika didatangi malaikat maut, dia akan berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, laula, mengapa tidak akhartani, engkau undurkan aku, jangan mati sekarang, aku minta diundurkan kematianku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Ila sampai ajalin, waktu, qaribin yang dekat. Ajal itu artinya waktu. Kita sekarang waktunya masih hidup, nanti akan datang waktu kita mati. Kalau ajal mati kita sudah datang, gak akan ada bisa diundurkan, gak akan bisa diundurkan, dimajukan. Sampai datang kematian, lalu seseorang di antara kalian berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak undurkan kematianku barang sebentar saja? Untuk apa dia minta diundurkan kematiannya? Dia bilang, fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akun, dan aku akan menjadi minas salihin, dari golongan orang-orang yang salih. Dia kepingin diundurkan waktunya sebentar. Untuk apa? Untuk ini, untuk bisa sedekah itu aja. Nah dulu kamu umurnya panjang, kamu hambur-hamburkan uang kamu untuk berfoya-foya, untuk berjudi, untuk ngasih sana ngasih sini. Nah, saya mau mati baru mau minta diundurkan waktunya, mau sedekah katanya. Dulu disuruh jadi orang soleh nggak mau,
dididik dengan Al-Quran nggak mau, ngaji nggak mau. Ya. Sekarang sudah mau mati baru minta, aku akan menjadi orang yang soleh. Allah bilang apa? Wala yu'akhirallahu nafsan, dan tidak akan dia Allah mengundurkan, ya, tidak akan Allah mengundurkan nafsan seorang pun. Idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya, ajal seseorang ini tadi. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, hidup ini itu ibadah. Makanya sebelum kita kerja dengan pekerjaan kita masing-masing, ada di antara kita yang jadi pegawai negeri, ada di antara kita ASN sekarang namanya, aparatur sipil negara, ada sebagian kita yang sudah pensiunan seperti saya ini, ada sebagian di antara saudara yang jadi pegawai swasta, ada yang sebagai pedagang, pebisnis, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai macam-macam lah pekerjaan manusia itu. Boleh saudara sekerja jadi apa saja boleh. Jadi anggota dewan juga boleh, tapi harus benar-benar yang terhormat. Jangan mintanya disebut anggota dewan yang terhormat, atau kalau dipanggil Bapak anggota dewan yang terhormat, tapi kelakuannya tidak terhormat. Jangan begitu. Berat itu, memikul tugas, tanggung jawab itu berat. Mohon maaf, saya kok tiba-tiba haus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau jadi apa aja boleh. Mau jadi buruh kasar boleh, buruh halus boleh. Ada buruh kasar, ada buruh halus mestinya ya. Buruh kasar itu yang tukang kuli pelabuhan, ya, tukang mungut sawit, pemanen sawit. Kalau buruh halusnya tuh bos-bosnya sawit. Itu buruh halus, kerjanya di kantor tempat berdingin. Kalau anak buahnya salah dikit dimarahin, ya, produksinya kurang dimarahin. Pak Suharjito dikeluarkan gitu. Pak Suharjito enggak dikeluarkan ya Pak ya? Mana Pak Suharjito mana? Enggak dikeluarkan ya? Mengeluarkan diri ya? Saya enggak tahu. Beliau dulu kerja di sawit ya, lalu sekarang berhenti, enggak tahu kerja apa lagi sekarang beliau. Ya. Jadi saudara, Allah menyuruh kita itu beribadah. Kalau kita mau beribadah dengan baik, urusan dunia kita akan diselesaikan oleh Allah. Itu janji Allah loh, itu bukan omongan saya. Ada di mana? Ada dalam Al-Quran ini loh suratnya. Di surat habis 63, mundur sedikit nih, surat tentang hari kiamat, mundur sedikit tentang surat At-Tolak, surat tentang perceraian. Tapi enggak ada suratun nikah, enggak ada. Ada surat At-Tolak, surat tentang perceraian. Kenapa? Karena penting ini masalah perceraian nih. Enggak boleh kita asal main cerai gitu aja, enggak boleh. Ada aturannya. Ya, enggak boleh kita jadi laki-laki seenak aja nikah, bosan buang ganti yang lain. Nanti nikah sana bosan ganti yang lain, enggak boleh kayak begitu itu. Itu bukan kelakuan orang beriman. Ya. Jadi di dalam surat At-Tolak Allah Ta'ala berfirman ini. Nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dinasihati Allah dengan ayat pertama surat At-Tolak ini. Lalu Allah berpesan, wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap masalahnya, setiap persoalan hidupnya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, kesusahan hidup, larilah kepada Allah. Ya, fafirru ilallah, itu ada ayatnya itu. Siapa yang hafal? Ayo, ada di surat apa, ayat berapa? Ayo, aku diberitahu, diingatkan. Di surat apa, ayat berapa itu?
ayat 50. Ini ya, jadi orang yang mengalami kesulitan hidup, persoalan hidup, yang bisa mengeluarkan dia dari kesulitan hidup itu hanya Allah. Dan syaratnya dia harus bertakwa dulu. Makanya kalau kita mengalami kesulitan hidup, mungkin kita belum bertakwa sehingga diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Kalau orang beriman, dia sudah beribadah, sudah sholat, rajin sholat, sudah banyak berdoa, sudah banyak berzikir, sudah banyak ikut tilawah, banyak ikut pengajian juga. Tapi kenapa dia masih menghadapi kesulitan hidup, persoalan hidup? Ya karena memang hidup ini adalah ujian. Itu selain tugasnya ibadah, juga berisi ujian dari Allah. Sabar enggak kamu diuji dengan berbagai persoalan hidup itu tadi? Kalau kamu sabar, bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah dia akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Tiba-tiba ada orang datang pada dia ngasih sedekah, dan bukan sedikit saja, ngasih banyak. Ya nggak pernah menyangka dapat pemberian segitu. Ini dari mana? Uang apa ini? Ini sedekah untuk kamu, terima. Halal, ini bukan uang korupsi, ini bukan. Tuh ya. Wa mayyat, terus dilanjutkan, wa mayyatawakkal 'alallah, dan siapa saja yang mau berserah diri kepada Allah. Mentok, ya Allah, saya menghadapi persoalan, saya nggak tahu mau bagaimana menyelesaikan persoalan hamba ini, ya Allah. Saya sudah nggak tahu lagi, ya Allah. Aku minta Engkau saja yang menyelesaikan, kepada Engkau saja aku berserah diri, ya Allah. Sudah aku pasrah, mau diapakan, ya Allah, aku ini. Aku berserah diri kepada Engkau. Siapa saja yang berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah pasti mencukupinya. Hasbuhu, mencukupinya. Allah akan mencukupi. Kau perlu apa? Dicukupi oleh Allah semua keperluanmu. Hidupmu perlu apa? Akan dipenuhi, dicukupi oleh Allah. Apa enggak enak kita hidup dicukupi keperluannya? Enggak usah jadi orang kaya Pak Ahmad Sahroni, itu enggak usah. Yang menyelundupkan solar ke Singapura itu, konon-konon beritanya begitu. Menyelundupkan solar ke Singapura. Sekarang masih di Singapura apa enggak tahu kita. Ini tempat lari, itu negeri tempat lari koruptor itu Singapura. Kaya raya, triliunan hartanya itu, padahal dulu buruh pelabuhan, buruh kasar pelabuhan, ya, buruh kasar Tanjung Priok, lalu menguasai Tanjung Priok. Tanjung Priok itu jantung ekonominya Indonesia itu. Kalau sampai Tanjung Priok itu di demo itu kacau itu negara. Sekarang dijaga tentara. Gantian, polisi sudah kenyang, gantian tentara sekarang. Ya Pak Sugeng ya. Nah, polisi sudah kenyang, gantian sekarang tentara. Ya. Asal tentaranya, polisi gantian ngawasi tentara gitu loh. Ya. Jadi saudara sekalian, jadi Allah menyatakan seperti ini, siapa yang berserah diri kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupinya. Jadi kita sakit, ya kita berserah diri kepada Allah sudah. Usaha sudah dijalani. Kok belum sembuh-sembuh? Ya berarti Allah masih mau menguji kamu, masih sabar enggak kamu itu? Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itulah yang menyampaikan urusannya, yang akan menyelesaikan sampai selesai menyampaikan kepada urusannya. Jadi kalau Allah mempunyai urusan, dia pasti akan menyelesaikan urusannya dengan baik. Kalau kita ini sering tiap hari berurusan, punya urusan, tapi seringkali kita tidak menyelesaikannya dengan baik. Jadi presiden 2 periode itu urusannya belum selesai, minta 3 periode. Gak bisa minta 3 periode, anaknya untuk mewakili, kamu nyala jadi wakil bapak untuk meneruskan tugas bapak yang belum selesai. Kan begitu. Ini bukan rahasia, ini rahasia umum. Nah itu manusia yang sudah terbelenggu pikirannya dengan pikiran dunia akan berbuat semau dia sudah. Nah kita oleh Al-Quran dididik jangan jadi orang seperti itu. Ya,
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'ala, sungguh telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah. Sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, qadron, ketetapan. Jadi segala sesuatu itu ada ketetapannya. Dan itu ada di tangan Allah. Segala sesuatu itu ketetapannya ada di tangan Allah. Manusia bisa sehat, Allah yang ketetapannya ada di tangan Allah. Kamu sehat sekarang, geng. Ya, kamu sakit sekarang, geng. Itu, ya sakit aku. Walaupun tidak kelihatan, sakit tuh. Duduk gini-gini terus. Gini-gini miring kanan, pakai pantat kanan, ganti pakai pantat kiri. Ini begini sebentar aja bisa tahan. Baru diuji dengan itu aja udah setengah mati, apalagi kalau dimasukkan neraka kayak apa? Itu Masya Allah, ngerinya itu. Tempatnya panas, api semuanya, nggak ada minuman. Kalau minum dikasih air panas. Kali ini di sini kan masih nyaman nih, masih dapat air mineral enak ini. Nah, haus minum air, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, masih nyaman ini walaupun cuma air mineral. Nah, dan seterusnya Pak ya, kembali ke surat Al-Kahfi tadi. Ayat 28. Tadi 27 kan? Ini. Lalu ayat yang ke-8, setelah Nabi kita diperintah oleh Allah untuk tilawah Al-Qur'an, supaya nanti segala urusan kamu diselesaikan oleh Al-Qur'an, oleh Allah wahai Muhammad lewat Al-Qur'an ini. Lalu Nabi disuruh sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi, dan seterusnya. Nah, setelah ayat perintah pada Nabi untuk bersabar, lalu Allah menyuruh pada Nabi kita untuk apa? Untuk seperti ini. Ini ayat berikutnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syasyarabu wasa'at murtafaqo. Ini bapak-bapak, ibu-ibu nasabah sekalian, ayat yang ke-29 dari surat Al-Kahfi. Saya baca dulu ayatnya. Wa qul, dan katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, kamu bilang Muhammad kepada manusia orang-orang Mekah itu, al-haqqu, kebenaran itu, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kebenaran itu ada dan dari Tuhan kalian asalnya. Jadi kebenaran itu bukan datang dari manusia. Ada manusia bilang ini yang benar, ada yang bilang enggak, yang benar yang ini. Allah bilang kebenaran itu dari Tuhanmu. Yang namanya kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhanmu. Kalau engkau mengatakan ini yang benar dan itu yang dari Tuhanmu, ya benar, itulah kebenaran. Faman syaa, maka siapa saja yang mau, falyu'min, maka hendaknya dia beriman. Maksudnya, maka siapa saja yang mau beriman, maka hendaknya dia beriman. Sebaliknya, waman syaa, dan barang siapa yang mau kafir, falyakfur, maka silahkan kafir. Loh, itu Allah yang bilang tuh, Muhammad, kamu katakan kepada semua orang, kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah, Tuhan kalian. Bukan dari kamu, bukan dari dia, bukan dari mereka, tapi dari Allah.
Kalian semua disuruh Allah untuk menjadi orang yang beriman kalau mau. Kalau nggak mau menjadi orang menjadi orang beriman nggak mau, pilih jadi orang kafir, nggak mau diatur-atur, ya sudah jadi orang kafir aja silahkan. Ini melebihi ajaran demokrasi ini Pak. Dalam ajaran nama demokrasi katanya manusia punya hak yang sama, ya, hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk apa saja diberi kebebasan dalam demokrasi ini. Hak untuk bersuara diberi kebebasan untuk bersuara. Tapi di sini belum itu. Orang bersuara sedikit miring aja berurusan dengan polisi sudah. Ya, jadi saudara sekalian, Allah berfirman ini, kalau kamu mau beriman silakan beriman, kalau kamu mau kafir silakan kafir. Kalau dalam alam demokrasi kan ya hampir mirip seperti itu ya. Mirip, enggak sama. Yang namanya mirip itu enggak sama Pak. Hanya mirip saja. Kalau kamu mau kafir silakan kafir, tapi ketahuilah inna sesungguhnya kami Allah a'tadna kami telah menyediakan lidzalimin untuk orang-orang yang zalim itu, untuk orang-orang yang zalim karena dia memilih kafir, kami telah menyediakan naro api. Naron artinya api, maksudnya neraka. Ahato api itu akan mengepung bihim kepada mereka, akan mengepung kepada mereka surodikuha pagar-pagarnya. Jadi api neraka itu ada pagarnya Pak. Neraka itu ada pagarnya. Pagarnya terbuat dari apa? Dari beton, dari biji, dari baja. Bukan, ya dari api juga. Ya. Wa iyastaghisu dan jika mereka meminta pertolongan atau meminta minum, kalau mereka meminta minum, mereka orang-orang yang zalim sampai mati dia tetap zalim, tidak mau bertobat, akhirnya oleh Allah dimasukkan ke neraka. Kata Allah, nanti dia akan dikepung dengan pagar-pagar api neraka. Dan jika mereka meminta minum, yuhosu mereka akan diberi minum, tetapi bimain dengan air yang wujudnya kalmuhl seperti cairan logam. Airnya itu panasnya seperti cairan logam. Ini nanti para ahli fisika ini, ahli fisika yang tahu titik bekunya baja berapa derajat, titik leburnya baja berapa derajat. Besi itu Pak, kan ada macam-macam itu. Ada besi biasa, ada besi lembek, ada besi keras, ada besi baja. Yang namanya baja itu bisa meleleh ketika berapa derajat. Saya sudah lupa. Dulu waktu belajar fisika masih ingat. Nanti silakan buka di Google, titik lebur baja berapa derajat. Coba kita lihat sebentar ya. Pelajaran fisika zaman dulu ini. Nih, titik lebur baja. Berapa ini? 1370 Celcius sampai 1530 derajat Celcius. Nah kita masak air mendidih itu 100 derajat itu. Derajat nama bapak saya. Ya. Sudrajat nama bapak saya. 1500 derajat itu baja lebur. Nah, ini minuman orang di neraka itu seperti cairan logam panasnya, Pak. Ya sekitar 1500 derajat Celcius. Sekali-sekali main ke pabrik baja, tolong aku kasih ya itu cairannya itu ke mulutku sini. Sebelum masuk neraka nanti latihan dulu. Siapa tahu kuat itu loh. Ya. Kata Allah, yaswil wujuh. Cairan api neraka, cairan minuman api, minuman orang yang di neraka itu
panasnya yaswil wujuh, akan menghanguskan wajah-wajah manusia. Bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman. Wasaat murtafaqo, dan neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tidur siang, tempat tinggal. Nih, jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia. Mau beriman, oh Allah senang. Mau kafir silahkan. Allah enggak menjadi rendah karena manusia ini banyak yang kafir. Enggak, Allah tetap maha mulia dia. Jadi saudara sekalian, kembali kepada pesan saya di atas tadi, di sebelumnya ya, bahwa kita hidup ini untuk beribadah. Oleh karena itu saya mengajak saudara sekalian, setiap pagi sebelum menjalani apa yang kita jalani, hendaknya kita memulai dengan kegiatan seperti ini. Membaca 1-2 ayat Allah, merenunginya, melihat diri kita sudah seperti itu atau belum. Kalau belum, ini pesan Allah dari surat Az-Zariyat ayat 50. Ini ya, ini fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru, maka larilah kalian ilallah, kepada Allah. Inni, sesungguhnya aku Nabi Muhammad adalah lakum, bagi kalian, untuk kalian, minhu, dari dia, dari Allah, nadhirun, sebagai seorang pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dari Allah dengan peringatan yang nyata. Itu wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah ilah yang lain, Tuhan sesembahan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian semua. Kalau dulu Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan kepada orang-orang Mekah dan seterusnya sampai kepada orang di seluruh dunia ini, kalau saya sekarang menjadi seorang pemberi peringatan untuk orang-orang Muslim yang ada di sekitar masjid ini, ya, yang ada di Sampit ini. Kalau mereka mau dengar, nggak dengar juga nggak apa-apa. Ya, mau tutup telinga silakan. Kayak umatnya Nabi Nuh itu, kayak kaumnya Nabi Nuh. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kelengkapannya besok pagi insya Allah kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa untuk kita dan untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Wabil khusus Allahumma shfi Haji Wahiduddin. Allahumma shfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma shfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma shfi abdaka Haji Wahiduddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.